Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah bi syafa'ati Rasulillah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila hadrati Allah bi karamati Nabi Idris salam ila hadrati Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadrati Syekh Haji Hashim Ash'ari ila hadrati Haji Adnan Ali إلى حضرة الشيخ هجي مشهد إلى حضرة الشيخ هجي السقلتي في حضرة الشيخ هجي مشهد علي إلى حضرة الشيخ هجي فخر الدين نصر إلى حضرة الشيخ هجي عبد الوهاب حسب الله إلى حضرة الشيخ هجي من جسد إلى حضرة وصوصنا الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنداني إلى حضرة الشيخ بن أحمد بن حاجر الأسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Musholla Al-Ikhlas BPC, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdullah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Samsuddin Syah, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andas Haji Muhammad Amin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Husni Tamrin, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Shadiq Sayuti MPD selaku Ketua MUI Kelurahan Cinere. Yang sama kita hormati aparatur pemerintah, wabil khusus Ketua LPM Kelurahan Gandul Bapak Boy Ishak Iskandar ST, Abang Haji Syafruddin, serta segenap Ketua RT dan Ketua RT yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga segenap pengurus MUI dan DMI Kelurahan Gandul, Ketua DKM Masjid dan Musholla, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmat-Nya la alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu kuliah subuh berjamaah dilanjut dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini
Kita tetap ada kajian istiqomah kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan pagi hari ini, di dalam kitab ini ada sebuah hadis kursi yang menjadi renungan buat kita di dalam kita menjalani kehidupan di alam dunia ini. Jadi hadis kursi itu maknanya dari Allah, redaksi kata-katanya dari baginda Rasul. Jadi Allah berkalam, Allah berucap, yang membuat redaksi tulisan atau kata-kata bahasanya mana? Allah berbicara, kita ngebahasain pakai bahasa kita sendiri. Itu yang dikatakan diskusi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni at'imkum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk penganiayaan dalam diri Allah sendiri. Makanya kita sebagai manusia pun diharapkan atau Allah memberikan sebuah penjelasan kepada kita, janganlah kita saling berbuat zalim, saling berbuat aniaya di antara sesama manusia. Jadi tatkala kita melihat sebuah kezaliman yang ada di lingkungan kita, kezaliman yang terlihat oleh kasat mata kita, atau kita sering berbuat zalim, berarti kita telah melanggar apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Jadi bahasanya kita sebagai manusia, janganlah berbuat zalim, janganlah berbuat aniaya. Yang telah kita fahami dan sudah kita bahas, kezaliman kita di alam dunia ini jangan sampai kita menjadi manusia yang muflis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Bahwasanya wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian adalah dalam keadaan tersesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, kata Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kehidupan kita di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah. Kehidupan kita di alam dunia ini sudah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita ini orang-orang yang terpilih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah. Nikmat Islam, nikmat iman yang memang telah Allah berikan kepada kita, itu nikmat di antara nikmat-nikmat besar. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun itu termasuk nikmat yang besar buat kita. Dan tetapi jangan sampai kenikmatan hidayah ini yang Allah berikan kepada kita menjadi sombong, menjadi manusia yang paling baik, menjadi manusia yang paling soleh. Jangan mentang-mentang takutnya ini rusak nih kenikmatan yang Allah berikan kepada kita,
kita pulang kuliah subuh, kita mencaci maki orang-orang yang tidak ngikutin kuliah subuh. Orang mah ngaji, ngikut kuliah subuh. Pagi kagak ngapa-ngapain, lu kagak pada pergi kuliah subuh. Tuh, hati-hati tuh. Kita ngucap begitu tuh, Pak, rusak udah amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Yang ditakutkan, dikhawatirkan hidayah sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat lapang waktu kita, nikmat langkah kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kita rusak dengan perkataan dan sikap kita setelah kita mengikuti atau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memang perbuatan baik itu Allah berikan kepada kita sebuah kenikmatan hidayah yang Allah berikan. Jadi pada dasarnya kata Allah, kita ini semua tersesat. Cuman Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Yang dimana Allah menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik. Ya, hamba yang menjalankan perintah Allah. Hamba yang menjalankan segala apa syariat-syariat yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Hamba yang melakukan mencegah perbuatan nahi dan munkar. Jadi dalam artian tatkala kita ada seruan untuk bersatu menolak sebuah kemungkaran di wilayah kita, kita lakukan bersama. Begitu. Karena itu bentuk satu kesatuan kita untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, untuk memperkokoh persatuan kita, juga untuk menjaga ketentraman dan kestabilan di wilayah kita. Begitu. Jadi kalau memang Allah sudah memberikan kenikmatan itu, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah, serta kita berbuat di masyarakat kita yang mungkar tidak kita lakukan. Begitu, perbuatan-perbuatan buruk tidak kita lakukan. Tatkala ada suatu perbuatan kemungkaran, kita bareng-bareng untuk membenarkannya, kita bareng-bareng untuk meluruskannya, kita bareng-bareng untuk membersihkannya. Kami ucapkan selamat datang guru kita Al-Mukarram Ustaz Undes Kiai Haji Mansur Haid. Yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni at'imkum. Bahwasanya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau dalam keadaan lapar, tetapi Allah memberikan nikmat terhadap orang-orang yang diinginkan oleh Allah, yaitu Allah memberikan nikmat makan buat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini semua sudah ditanggung sama Allah. Jadi janganlah kita risau dengan apa segala sesuatu yang memang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, karena beliau itu tidak pernah risau dengan segala sesuatu yang memang sudah Allah atur, yang memang sudah Allah apa bahasanya? Sudah Allah tanggung. Contoh, nggak usah kita, binatang, ayam, ya Pak. Ayam itu kalau pagi dia nyari makan, dapat dimakan pagi itu. Ya, siang lapar, nyari makan, dimakan siang itu. Sore sebelum masuk kandang, dia nyeker, dapat dimakan, ia juga seketika itu. Coba tengok ayam yang memang bukan piaraan, kira-kira itu ayam nyimpen beras apa enggak di kandang? Enggak. Begitu. Cicak secara logika saja, cicak itu binatang melata yang merayap di tembok.
Kenapa itu cicak bisa makan nyamuk? Apakah memang itu cicak terbang nangkep nyamuk yang lagi berterbangan, ataukah nyamuk itu nyamperin cicak? Kan itu semua udah diatur sama Allah. Sama halnya, kita jangan sampai risau, jangan sampai gelisah dengan segala sesuatu yang memang sudah Allah tanggung. Bahasanya tinggal kita berusaha dan berdoa. Usahanya pun dalam artian jangan sampai usaha-usaha ikhtiar yang kita lakukan ini sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, sampai tidak melakukan hak-haknya Allah. Itu. Jadi agar kehidupan kita terus lurus, terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali datang. Jangan risau, jangan galau dengan apa yang sudah Allah tanggung dalam kehidupan kita. Terakhir, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Bahwasanya wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa, berbuat kesalahan di malam dan siang hari, itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mewanti-wanti kita tuh. Di pagi terkadang kita sudah berbuat dosa, siang ditambah lagi, sore, malam, sebelum tidur pun sempat kita masih berbuat dosa. Tetapi tatkala kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, insya Allah dengan tobat kita segala dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa poin di dalam hadis kursi, dan ini masih panjang, kalau kita terusin bisa sampai jam 7:30 Pak. Ya. Nih sedangkan rangkaian kita kesempatan pagi hari ini kita mengadakan kegiatan kuliah subuh di Mushola Ikhlas BPC, ada beberapa tujuan-tujuan. Jadi mungkin agar kita tidak kehilangan istiqomah kita, tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab tetap kita adakan karena memang tujuan kita silaturahim dan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita manusia yang baik, bukan manusia yang selalu berbuat zalim. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tidak masuk ke dalam murkanya Allah dan tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan di dalam kita menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan cara kita tidak sedih, tidak takut, tidak khawatir dengan apa yang sudah Allah tanggung. Dan juga marilah kita menjadi manusia yang rajin-rajin bertobat kepada Allah, rajin-rajin membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, untuk memperkuat yang sudah diinformasikan bahwasanya untuk Sabtu depan di tanggal 23 kita mengadakan kuliah subuh gabungan khusus Kecamatan Cinere. Ini yang punya gawe MUI dan DMI Kecamatan bekerja sama dengan MUI, DMI Kelurahan Gandul, dibantu dengan aparatur pemerintah dari tingkat camat, lurah, LPM, sekel, RT RW pun juga. Jadi kita nanti minggu depan kuliah subuh 4 kelurahan khusus Kecamatan Cinere. Untuk sementara kita mengadakan 2 bulan sekali ya. Untuk sementara 2 bulan sekali. Begitu, untuk memperkuat emosional dan hubungan silaturahim kita. Begitu, jadi sekaligus nanti pelantikan pengurus MUI yang baru.
termasuk beliau guru kita pun termasuk pengurus harian di MUI tahun periode yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan ada beberapa formasi-formasi baru di tingkat MUI Kecamatan Cinere, ini kita bisa banyak kegiatan-kegiatan untuk pembinaan-pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.